Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا Innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim pernah berdoa. Di antara doa beliau, Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna, jangan pernah menjadikan siapa engkau kepada kami fitnatan, menjadi fitnah, betul-betul menjadi fitnah, bahan olok-olokan. Ya Allah, jangan kau pernah memberi kesempatan celah sedikit pun, kapanpun kepada lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir, untuk memfitnah kita umat Islam, memfitnah Nabi Ibrahim dan anak cucunya. Jangan sampai kita berada di bawah kekuasaan orang-orang kafir kalau bisa. Maksudnya umat Islam harus berkuasa dan bisa mengatur orang-orang kafir. Waghfir lana Rabbana, dan apabila kami punya dosa, mudah-mudahan Engkau memaafkan lana bagi kami, Rabbana, wahai Tuhan kami. Maksudnya, biasanya orang itu berada di bawah telapak kaki orang kafir itu kalau kita banyak dosa. Karena pada dasarnya umat Islam itu kan tinggi. Seiring dengan agamanya tinggi dan ditinggikan, maka tidak mungkin orang Islam itu di bawah kekuasaan orang kafir, kecuali apabila umat Islam tadi melakukan kesalahan atau dosa, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waghfir lana Rabbana innaka, bahwasanya Engkau ya Allah, anta yang Engkau al-aziz, yaitu maha perkasa, maha kuat, al-hakim, maha bijaksana. Ini doa diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 ayat yang ke-5, demikian juga di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nasihat melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Babu mau'izatil muhaddis indal qabri wa qu'udi ashabihi haulahu. Yakhrujuna minal ajdas al-qubur usirat ba'sartu hawdi. Dalam Bukhari 1362 menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala, kunna, ada siapa kami para sahabat, fi janazatin, dalam suatu jenazah, fi Baqi al-Warqad. Waktu kami merawat, mengebumikan suatu jenazah di kuburan Baqi, fi Baqi al-Warqad, karena dulu ada tanaman warqad. Fa'atana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka mendekatlah kepada kami siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faq'adah, maka ikut nimbrung, ikut duduk siapa Nabi. Nabi ini bersahabat luar biasa. Kalau bahasa anak sekarang, kalau tidak keliru ya, kami mohon maaf kalau pengertiannya salah.
Kalau bahasa anak sekarang itu mungkin yang dimaksud itu semacam humble ya, yang mudah bergaul gitu. Wa qa'adna haulahu, dan kami tentu semakin banyak yang ikut bergabung duduk di sekitar Nabi. Wa ma'hu misarah, dan yaitu bersama Nabi misaratun, adapun tongkat. Semacam tongkat komando kecil gitu, kayu, fanakasa, kemudian Nabi membalikkan, faja'ala yang kutu, kemudian semacam menorehkan, mencocok siapa Nabi bimi sorotihi dengan tongkat tadi, digoreskan ke tanah. Summa qala, kemudian Nabi menyampaikan, ma minkum min ahadin, setiap seseorang, ma min nafsim mamfusyah, ma min nafsim mamfusah, setiap jiwa yang bernyawa, illa kutiba makanuha, kecuali sudah ditentukan makanuha, apa tempatnya, nafas, minal jannah, dari surga, wan nar, dan neraka. Maksudnya Allah Maha mengetahui mulai dari dulu sebenarnya kita ini ujungnya di mana. Tapi Allah memberikan akal, memberikan hati, memberikan kesempatan, memberikan usaha, sehingga kita diberi kesempatan. Karena Allah Maha tahu, memang betul Allah Maha tahu. Tapi apabila kita berusaha, maka insya Allah la yuwaghir, nikmat yang baik itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita ini posisinya di posisi yang alastu birabbikum qalu bala. Semuanya posisi di surga. Hanya saja karena pendidikan, lingkungan, orang tua, itulah yang membuat kita ilaman aba. Sehingga kita menjauh dari surga. Oleh karena itu, seperti seorang guru, Allah itu tahu, Maha tahu. Guru juga tahu, anak ini kalau tidak berubah dan tidak dirubah, maka anak ini tetap seperti ini. Tapi kalau kita rubah dan anak ini mau merubah dirinya dengan cara belajar, demikian juga gurunya membantu, orang tuanya juga membantu, lingkungannya juga membantu, maka insya Allah semakin baik. Jadi kita ini berada di suatu tempat, lingkungan, agama yang baik, tapi setelah itu dirubah sendiri, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala oleh kita. Illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idatan. Faqala rajulun ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa nad'ul amal. Kalau memang kita sudah tahu kepastiannya, untuk apa kita beramal? Kan lebih baik kita bertawakal. Oh tidak. Justru Nabi menyampaikan, tidak. Justru kita diberi kesempatan untuk berbuat. Faman kana minna min ahli sa'adah fayassir. Apabila kita ditakdirkan menjadi orang yang sa'adah, orang yang beruntung, fasayasiru ila amali ahli sa'adah, maka insya Allah kita, benak, pikiran, mata, semua gerakan tubuh ini mudah untuk diajak berbuat yang sa'adah, berbuat yang baik, berbuat yang menuju surga, berbuat kepada yang diridhoi oleh Allah. Tapi sebaliknya, wa amma man kana minna min ahli syaqawah, kalau kita ini memang tidak mau berusaha, maka semua anggota tubuh kita ini berat untuk diajak melakukan dan menerima dan mendengarkan yang baik-baik. Itu yang dimaksud fayasiru ila amali ahli syaqawah. Qala amma ahlus sa'adah. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu la ya'muru bil fahsya. Itu Al-Qur'an, Allah tidak pernah la yarda 'anil qaumil kafirin 'anil qaumil fasiqin. Allah tidak pernah ridha kepada kefasikan, kepada kemaksiatan, dan Allah tidak suka kepada al-fahsya.
Jadi untuk apa neraka diciptakan? Itu sebagai tempat hukuman bagi orang yang memang tidak bisa diperbaiki, tidak mau diperbaiki. Tapi pada dasarnya Allah memerintahkan, Allah suka, Allah ridho, dan kita diberi kesempatan untuk semua kita menjadi orang yang berhasil dunia akhirat, menjadi penduduk surga, menjadi husnul khotimah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Fayasiru ila amali ahli syaqawah. Qala amma ahlus sa'adah fayuyassaruna li amali sa'adah wa amma ahlus syaqawah fayuyassaruna li amali syaqawah. Jadi dari hadis ini penekanannya adalah eh, kita berdoa agar kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang baik dan mampu merubah kepada yang lebih baik, dan diharapkan semua anggota tubuh kita mudah diajak untuk melakukan yang baik-baik. Sebagai tanda bahwa kita orang baik, anggota tubuh kita semuanya mudah untuk melakukan kebaikan. Diajak untuk baik, mata, pendengaran, kaki, hati, semuanya. Ini berangkat dari Al-Quran, yaitu diantaranya surah Al-Lail ayat 5, 6, 7, 8, 9, 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Jadi orang yang a'ta oleh Allah dititipi harta, jabatan, dunia, kalau dia orang baik, tanda-tandanya dia mudah untuk menggerakkan hatinya, menggerakkan kaki dan tangannya untuk berbagi. Wattaqo, orang yang selalu menjaga ketakwaannya, kebersihannya, zahir maupun batin. Wasaddaqa bil husna, membuktikan dan selalu berusaha agar selalu berada di al-jannah, husna. Artinya kebaikan jannah itu jalurnya banyak. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka oleh Allah dimudahkan, fasanu yassir. Yassara yuyassiru. Fanu yassiruhu lil yusra. Maka dibantu oleh Allah dan orangnya mau untuk berusaha kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Tapi sebaliknya, wa amma mambakhil, bagi orang yang pelit, wastauna, dan menyombongkan diri, merasa kaya, merasa tidak butuh kepada pertolongan Allah, jauh dari tuntunan Allah, sepertinya dia beranggapan tidak akan pernah terjadi kegagalan, merasa tidak akan pernah sakit, merasa tidak akan pernah pulang, meninggal. Wakadzdzaba bil husna, mendustakan tentang keberadaan kematian, pembalasan, kebenaran Al-Quran, As-Sunnah, fasanu yassiruhu lil usra. Sulit sekali orang itu diajak untuk baik. Jadi kalau begitu, berdasarkan Al-Quran, surah Al-Lail ayat 5 sampai 10 dan hadis Bukhari 1362 ini, mudah-mudahan kita bisa mengkorek untuk diri kita sendiri apakah badan kita ini udah mudah untuk diajak untuk kepada kebaikan. Demikian juga Bukhari 4945 sampai 4948. 6217, 6605 dan 7552 hadis Bukhari. Ya'malu fakullum muyassar. Itu yang redaksi 4945 atau fakullum muyassarul lima khuliqalah. Bukhari 4949. Fathul Bari paling tidak juz 3 halaman 289 di sebelah kiri. Sampai 290 di sebelah kanan penjelasannya.
Lalu berikutnya di Bukhari 1363. Menurut sahabat Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man halafa bi millatin ghairil Islam kadiban muta'ammidan fahuwa kama qala wa man qatala nafsahu bi hadid. Jangan pernah kita memakai kebudayaan orang yang tidak Islam kecuali kalau untuk mengisi dengan isi yang Islami, baik sumpah dan lain sebagainya. Jangan suka berkata, misal anak muda itu kan suka entah sengaja atau enggak sengaja ya, karena lingkungan mungkin anjrit begitu. Itu kan kayak mau mengatakan huk-huk gitu ya, atau gile atau apalah. Lebih baik kita Astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau harus sumpah harus pakai nama Allah, billah, wallah, tallah. Cuma kalau biasa jangan biasa bersumpah kecuali darurat. Wa man qatala nafsahu bihadidah. Jangan kita menutup diri, jangan pernah putus asa. Tidak layak, tidak pantas umat Islam itu putus asa. Man adapun siapa orang qatala nafsahu, lalu dia qatala nafsah. Qatala nafsah itu semacam bunuh diri. Nah, itu tidak boleh. Apalagi sampai begitu. Bihadid dengan besi. Lalu udziba bihi finnar. Maka besok udziba disiksa siapa man bihi ay bihadid finari jahannam, di neraka jahannam. Ini pelajaran ya. Tidak boleh kita sampai putus asa. Kalau dulu dia putus asa dengan meminum racun, maka besok disiksa terus-menerus dengan minum racun di neraka. Kalau dia dengan besi, maka disiksa terus-menerus dengan besi. Kalau dengan tali, belum siksaan yang lain. Buat apa sih putus asa? Dunia ini lebar. Yakinlah bahwa Allah itu maha kaya. Kalau kita minta kepada yang maha kaya, yang maha membantu, yang maha menolong, yang selalu ada, yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah mati. Kalau manusia itu kan bisa pensiun, dan seterusnya. Manusia itu lemah. Itu juga diantaranya berangkat dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu anfusakum. Itu An-Nisa ayat 29. Jadi tidak boleh sampai kapanpun qatala yaqtul anfusakum, kepada diri kalian, kepada tidak boleh, jangankan sampai putus asa seperti itu. Melakukan sesuatu yang dapat mencelakakan, melemahkan kekuatan diri kita, itu tidak boleh. Demikian juga misal di dalam Al-Baqarah. Di dalam Al-Baqarah, yaitu kita cek sekitar 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Jangan pernah mengantarkan tangan, kekuasaan, perbuatan, pikiran Anda kepada tahlukah, yang mengantarkan kita kepada kegagalan, kerusakan, kehancuran. Itu tidak boleh. Ini Al-Baqarah ayat 195. Di sebelah kiri ya, di tengah itu. Lalu di Bukhari berikutnya 1364 sampai 1365. Itu isinya sama. Kana birajulin jirahah faqatala nafsah. Faqala Allahu badarani abdi binafsih. Haramtu alaihil jannah.
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi yakhnuqu nafsahu yakhnuquha fin nar walladhi yad'unuha fin nar. Ini aslinya seperti itu. Lalu ada yang mengatakan bahwa orang yang meninggal kalau bunuh diri itu bisa khalidina fiha, kekal. Ada yang mengatakan tidak. Lalu digabungkan dua pendapat. Bagi dia yang menentang, maka bisa khalidina fiha. Tapi kalau dia tidak menentang melakukan itu, maka mudah-mudahan tidak kekal selama-lamanya di surga. Tapi tetap aja tidak baik. Dan tetap aja neraka. Fajaza'a fakhadha sikinan fahazza biha yadahu fama raqa'ad dam hatta mata. Alladhi yahnuku nafsahu yahnukuha finnar walladhi yad'unuha finnar. Lalu yang terakhir yaitu Bukhari 1366 dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum annahu qala lamma mata Abdullah ibnu Ubay bin Salul du'iya lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli alaihi falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thabtu ilaihi fakultu ya Rasulullah atusalli ala ibni Ubay wa qad qala yawma kadza wa kadza kadza wa kadza uaddidu alaihi qawlahu fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waktu Nabi dimohon menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, Sayyidina Umar bermusyawarah dengan Nabi bahwa beliau ini semasa hidupnya begini, ya namanya tokoh munafik. Lalu Nabi senyum. Maksudnya Nabi itu ada trik tersendiri untuk menunjukkan ke Islam itu luar biasa baiknya dan untuk mengambil hati pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul agar Islamnya betul-betul tulus, mukhlisin, tidak seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Nabi mengetuk hati pengikutnya. Yang berikutnya pelajaran dari Nabi, Nabi manusia biasa. Doa Nabi, baju Nabi tidak bermanfaat apa-apa kalau kita waktu hidupnya tidak berbuat yang baik. Jadi kalau kita menjadi orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, bantuan Nabi tidak memungkinkan. Apalagi bantuan orang biasa. Jadi bisa dikatakan syafaah itu bagi orang yang mau menerima syafaah. Bagi orang yang tidak mau, karena memang tidak mau menurut Al-Quran surat Taubah ayat 84, maka tentu tidak bisa karena Nabi kan manusia biasa. Ini satu sisi ya. Ini maksudnya bukan untuk membicarakan siapa. Kalau Nabi tentu luar biasa karena bukan manusia biasa. Beliau mendapatkan wahyu. Yuha ilaih. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini hanya pelajaran supaya kita hidup itu jangan jadi orang munafik. Jangan mengikuti gaya hidup, cara berpikirnya, dan jangan mendukung dan bersama-sama dengan orang munafik kecuali kalau ada darurat yang luar biasa. Wa qala akhir anni ya Umar falamma akthartu alaihi qala inni khuyirtu fakhtartu law a'lamu anni in sittu ala sab'ina yughfaru lahu la zidtu 'alaiha. Qala fa shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma sarafa falam yamkuth illa yasiran hatta nazalatil ayatani min bara'atah wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. At-Taubah 84. Allah mengingatkan kepada Nabi, kepada para sahabat, dan kepada semua bahwa wala tusalli ala ahad. Jangan kita mendoakan orang yang meninggal selama-lamanya. Masih hidup dianggap meninggal. Kenapa? Karena waktu hidupnya munafik. Karena hidupnya tidak bermanfaat bagi umat Islam, bagi perjuangan umat Islam. Wala takum ala qabrih. Jangan mendekat ke kuburannya. Innahum kafaru billah. Kenapa? Karena mereka waktu hidup saja telah kufur kepada Allah, sampai meninggal pun belum sempat bertaubat, kufur kepada segala nikmat Allah. KTP-nya Islam loh ya. Ini kafaru billahi wa rasulih. Dia telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan wa matu wa hum fasikun,
dan mati siapa mereka. Loh, ini kan berbicara tentang ala ahad minhum. Ini kan tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Iya, tapi ini Abdullah bin Ubay bin Salul mewakili orang-orang munafik. Artinya di zaman Nabi itu ada orang munafik, apalagi sekarang. Dan supaya kita bisa waspada, tidak harus bermusuhan, tetap doakan, kasih contoh yang baik, tapi kita juga harus bisa mempunyai prinsip sehingga kita tidak mengikuti mereka, tidak hanyut dengan mereka. Wa matu wa hum fasikun, sampai mati mereka itu dalam keadaan fasik. At-Taubah 84. Qala Umar fa'ajibtu ba'du min jur'ati ala Rasulillah yauma id wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini pelajaran bahwa berdialog, musyawarah itu boleh. Seperti sahabat Umar ketika bermusyawarah minta diajari ilmu tentang Al-Quran surah At-Taubah ayat 84 kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan tentang langkah Nabi. Nah, boleh itu, baik itu langkah masalah keilmuan, langkah keputusan politik. Ini kan juga ada hubungannya dengan politik. Bagaimana Nabi mengambil hati keluarga Abdullah bin Ubay bin Salul dan para pengikutnya dalam rangka dakwah, mempengaruhi untuk mencari keridhaan Allah. Nah, ini satu sisi ya. Jadi boleh kita minta pendapat, bermusyawarah. Nabi sendiri baru menyampaikan itu setelah selesai penguburan. Tidak disampaikan detik itu. Oleh karena itu sampai Sayyidina Umar bertanya langsung saat itu. Dan Nabi tidak mengungkapkan secara langsung saat itu. Nabi hanya senyum. Fatabassam Rasulullah inni khuyyirtu fakhtartu. Kira-kira begitu. Lalu ini Bukhari ya, 1366, 4671, dan tentu ini berangkat dari Al-Quran, di samping At-Taubah 84, juga At-Taubah 40 dan 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibatum bih wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. An-Nahl ayat 126. Ada sisi di mana kita bertindak tegas kepada siapa dan ada sisi kita mesti sabar di dalam waktu tertentu dan kepada orang tertentu. Ini. Jadi ada aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibatum. Ketika Nabi bertindak tegas kepada Ibnu Khattal yang selalu membuli Nabi dan para sahabat dan agama Islam waktu Fatih Mekah dieksekusi. Ada bagaimana Nabi ketika berhadapan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Artinya kalau sesama umat Islam, itu kalau bisa kita cari yang paling memungkinkan dengan cara yang lembut. Kecuali kalau dengan mereka dan jelas-jelas di dalam frontnya pertempuran. Demikian juga berdasarkan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Itu Asy-Syura ayat 40. Adapun balasan bagi orang yang melakukan sayyi'ah tentu dapat hukuman yang sewajarnya sama. Tapi faman afa, apabila orangnya sudah lemah dan diharapkan ada harapan untuk dia dan dimungkinkan dia itu insya Allah tidak membahayakan kita, bahkan bisa mengikuti agama Islam dan bertaubat, maka insya Allah dimaafkan saja. Wa aslaha, bahkan lebih dari dimaafkan, kita bagaimana mencari solusi agar terjadi islah, merukunkan. Fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya luar biasa bagi orang yang berusaha untuk memaafkan dan mengislahkan sesama anak bangsa. Innahu la yuhibbul zalimin. Jangan sampai kita berlaku atau melakukan suatu kezaliman yang berlebihan. Asy-Syura 40. Demikian juga Nabi pernah juga bertindak tegas kepada mereka ketika ada seorang masa bata anhu sallallahu alaihi wasallam min raddi ra'sil yahudi alladhi radda ra'sal jariyah. Ada seorang perempuan, ada anak perempuan muslimah, lalu mohon maaf kepalanya itu dilukai oleh
orang Yahudi, pemuda Yahudi sampai meninggal. Oh, Nabi tegas. Jadi Nabi itu ada porsinya ya, rahmatan lil alamin itu ada porsinya, Islam wasati itu ada porsinya. Jadi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu Islam yang wasati, yang rahmatan lil alamin itu seperti itu. Nah, yang ghairil maudub tidak ikut kepada cara gaya hidup dan berpikirnya orang Yahud, waladhdallin dan tidak ikut cara-cara gaya hidup dan cara berpikirnya an-Nasara atau orang yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Demikian ini penjelasan di dalam Fathul Bari juz 3 halaman 292 di sebelah kanan sampai 293 di sebelah kiri di atas. Tentu tadi berdasarkan Bukhari 1366 dan 4671. Tapi apabila ada pemahaman yang lain silahkan. Kami hanya membacakan, demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.